Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Sajida, NIM 101200177. Saya dari kelas HKIG semester 3. Sebelum saya memulai presentasi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bu Isfanten Ulfa atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kemudian yang kedua yaitu kepada teman-teman kelas saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Konsep Syariah dan Fikih. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari syariah dan fikih. Syariah sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a yang berarti jalan menuju air minum. Namun bangsa Arab sendiri sering mengartikan syariah itu sebagai jalan yang lurus menuju mata air, karena mata air dianggap sebagai sumber kehidupan. Syariah adalah peraturan atau hukum yang berasal dari Allah yang kemudian diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang sering kita sebut dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran. Nah, syariah sendiri di sini memiliki karakteristiknya. Yang pertama yaitu bersifat robbaniyah atau ketuhanan. Yang kedua bersifat insaniyah, dalam artian syariah itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu syumul, artinya syariah ini mencakup seluruhnya, bersifat universal, mencakup semua zaman, kehidupan ataupun kondisi. Kemudian syariah bersifat wasatiyah, yaitu seimbang. Dalam artian syariah itu memberikan perhatian yang seimbang terhadap kehidupan spiritual ataupun material maupun kehidupan sosial ataupun individual. Kemudian syariah bersifat waqi'iyah, yaitu kontekstual sesuai dengan kondisi di mana dan kapan. Yang terakhir yaitu syariah bersifat wuduh atau jelas sesuai dengan dalil-dalil yang qat'i. Kemudian fikih. Fikih sendiri berasal dari bahasa Arab yang faqiha yafqahu yang berarti pemahaman yang mendalam. Fikih adalah hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali atau ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Ilmu fikih sendiri yaitu ilmu yang digunakan untuk memahami hukum-hukum syariah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, yang kemudian hukum-hukum tersebut akan diterapkan kepada dalam perilaku manusia, yang kemudian tertuang dalam kitab-kitab fikih. Kemudian persamaan antara fikih dan syariah. Fikih dan syariah itu merupakan dua hal yang sama, yaitu sama-sama menuju ke jalan yang benar, di mana syariah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan fikih bersumber dari ulama, namun tetap sama-sama merujuk pada Al-Qur'an dan hadis Nabi. Perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah istilah-istilah dalam syariah itu langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariah itu sudah pasti benar, bersifat mutlak dan secara bahasa lebih sakral. Kemudian sedangkan fikih istilahnya itu berasal dari jumhur ulama, bersifat relatif benar atau belum tentu semua benar. Kemudian fikih itu bersifat kondisional. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam. Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu hakama yang berarti menolak kezaliman. Hukum Islam di sini yaitu seperangkat peraturan yang berdasarkan atas wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Hukum Islam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi di sini mencakup yaitu yang pertama perintah. Yang perintah yaitu hukum wajib dan sunnah.
Kemudian yang kedua mencakup larangan, yaitu haram dan makruh, dan yang terakhir yaitu pilihan, yaitu hukum mubah. Sedangkan hukum wad'i di sini, yang pertama yaitu sebab. Sebab di sini contohnya yaitu tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ada hukum syarat, ya seperti wudhu yang menjadi syarat sahnya melaksanakan sholat. Dan kemudian ada manik. Manik di sini contohnya yaitu haid. Haid itu sebagai penghalang perempuan dalam melaksanakan sholat. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum di sini terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang masih diperselisihkan. Sumber hukum yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Quran di sini memiliki kedudukan yang paling atas atau dalil pertama dalam hukum Islam, karena Al-Quran sendiri yaitu langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran bersifat qat'i atau sudah pasti benar. Kemudian hadis di sini berfungsi untuk yang pertama menguatkan dan menegaskan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian hadis di sini juga berfungsi untuk menjelaskan mengenai hukum-hukum di Al-Quran yang masih bersifat samar. Hadis juga sebagai pembatas hukum-hukum yang terlalu am atau yang terlalu umum dalam Al-Quran, ataupun sebaliknya hadis berfungsi untuk meluaskan hukum-hukum yang masih khusus di dalam Al-Quran. Kemudian ijma'. Ijma' di sini berfungsi yang pertama yaitu meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam ijtihad yang mungkin terjadi jika ijtihad itu dilaksanakan secara individual. Kemudian menyatukan pendapat-pendapat para ulama dan menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keotentikan hadis Nabi. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas di sini menyamakan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Dengan persamaan ilat. Contohnya yaitu hukum memukul orang tua. Sebenarnya hukum memukul orang tua itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran hanya dijelaskan hukum mengatakan perkataan kepada orang tua. Nah, di sini kemudian karena persamaan ilat yaitu sama-sama mendurhakai orang tua, istilahnya mencelakai orang tua, maka hukum memukul orang tua disamakan dengan hukum mengatakan kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber hukum-hukum Islam yang diperselisihkan. Di sini ada 9 hukum Islam yang diperselisihkan, antara lain masoleh mursalah, istihsan, istishab, saddud dzari'ah, qaulus sahabi, syar'u man qablana, uruf wal addah. Kemudian yang terakhir yaitu amalu ahlil Madinah. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai usulul fiqh dan kaidah-kaidah usulul fiqh. Usulul fiqh sendiri berasal dari 2 kata, yaitu usul yang berarti pokok dan fikih yang berarti pemahaman. Usulul fiqh di sini yaitu ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah usul yang membantu mujtahid untuk melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, proses pembentukan fikih dan syariah sendiri itu berdasarkan 2 hal. Yang pertama yaitu usulul fiqh, yang dasarnya adalah kaidah-kaidah hukum atau qawaidul ahkam yang dirumuskan berdasarkan lafadz-lafadz Arab dan apa yang mungkin timbul darinya. Yang pertama yaitu berupa nasakh atau penghapusan hukum, yang kedua yaitu berupa tajrih atau menguatkan hukum. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih yang universal atau qawaidul fiqhiyah al-kulliyah. Nah, kaidah fikih di sini yaitu berjumlah sangat banyak dan terangkum dalam kitab-kitab tertentu. Misalnya yaitu kitab Al-Ashab wa An-Nadzair karya Imam As-Suyuti. Nah, dari kedua hal inilah kemudian terbentuk hukum-hukum syariah
yang biasa kita sebut dengan al-ahkam al-khamsah atau hukum 5, yaitu wajib atau ijab, sunnah atau nazab, haram atau tahrim, makruh atau karohah, dan mubah atau al-ibahah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.